Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Misara Putri Maharsi, kelas 11 IPS dari SMA Advent Semarang. Di sini saya akan membawakan sebuah renungan dengan judul Berjagalah Senantiasa. Saya ambil dari Lukas pasal 21 ayat 34-36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan diri di hadapan Anak Manusia. Di saat yang gencar ini, dengan kita dikencarkan dengan yang namanya COVID-19 atau sering kita disebut virus corona, banyak masyarakat yang keluyuran di luar sana yang tidak mematuhi peraturan pemerintah, sehingga banyak korban yang jatuh hari demi hari. Dan saya ambil dari sumber www.covid19.go.id. Dengan Indonesia sendiri positif 4.557, sembuh 380, dan meninggal 339. Walaupun yang meninggal lebih banyak daripada yang sembuh, kita harus tetap berdoa agar Tuhan cepat menghentikan semua ini. Saat ini banyak masyarakat yang khawatir dengan adanya COVID-19 ini, sehingga perusahaan, sekolah pun harus mempekerjakan dan meliburkan para siswa agar mereka belajar dan bekerja di rumah. Kenapa sih mereka takut dan khawatir? Karena sampai saat ini belum ada antivirus atau vaksin yang ditemukan sampai saat ini. Kita hanya bisa berdoa agar segera ditemukan antivirus ini. Pembatasan sosial berskala besar tidak akan efektif menekan meluasnya wabah COVID-19 ini. Pencegahan ini bertujuan untuk mempercepat tindakan pembatasan isolasi dan bagi pasien agar tidak menulari orang lain. Akhirnya virus ini pun bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia, mulai dari interaksi sesama, proses berhubungan dengan Tuhan. Tapi pengaruh ini walaupun membatasi kita untuk berkumpul secara fisik dengan orang percaya untuk memuji Tuhan, kita harus selalu berjaga-jaga dan tidak kendur berdoa, baca firman Tuhan, mengikuti ibadah yang disediakan secara online, lalu berdoa menyerahkan kekhawatiran akan virus ini dalam doa, seperti yang saya bacakan tadi, agar kita selalu mematuhi aturan yang Tuhan berikan. Dan renungan yang akan saya bawakan ini merupakan sebuah bentuk pengaplikasian diri dari proses pembelajaran yang cukup kompleks tentang pengaplikasian ayat. Untuk memperjelas lagi, saya memiliki maksud dan tujuan dari renungan yang saya akan lakukan ini. Pertama, memahami dan mengerti tentang virus yang membahayakan ini. Lalu yang kedua, mendengar dan mematuhi nasihat-nasihat Tuhan yang Tuhan perintahkan, seperti di dalam Lukas pasal 21 ayat 34-36. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari esok, seperti banyak orang yang tidak ikut anjuran dari pemerintah agar mereka selalu stay at home. Mereka malah berkeluyuran keluar rumah di luar sana yang tempat-tempat berbahaya. Dalam dunia yang besar ini, kita dihadapkan pada berbagai diskusi yang kerap kali menggerogoti hidup dan semangat iman. Seperti adanya virus corona ini, virus yang kita harus dianjurkan belajar, bekerja di rumah, bahkan beribadah pun harus di rumah. Tapi itu tidak boleh melemahkan kita. Kita harus tetap setia pada Tuhan. Yesus memberikan nasihat untuk selalu setia dalam hidup dan menaatinya, senantiasa mengarahkan relasi kepada tidak henti, keteguhan dan kesetiaan, dan akan menghantarkan hidup baru dan kekal. Seperti yang kita terima, senantiasa untuk berjaga-jaga sambil berdoa. Di situasi yang saat ini yang memakan banyak nyawa, kita harus tetap waspada dan menjaga kondisi kita. Dan selain itu, kita harus tetap berdoa pada Tuhan. Dan berjaga-jaga sendiri membahas pada kehati-hatian kita bertindak dan berpikir untuk melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Kita harus berpikir akan apa yang terjadi pada kita jika kita seenaknya keluar rumah, seperti tempat ramai yang akan membahayakan diri kita dan orang lain. Kita pun tidak boleh menghakimi orang-orang di luar sana. Kita tidak boleh ikut-ikutan seperti mereka yang menghakimi, seperti mereka melempari batu atau apapun itu. Tuhan tidak mengizinkannya.
Alasan Tuhan menghendaki kita memiliki gaya hidup yang berbeda dari orang-orang dunia. Dengan kata lain, kita tidak berperilaku sama seperti yang dilakukan orang di dunia. Jika orang dunia hidup sesuai keinginan daging atau hawa nafsunya, larut dalam pesta pora dan kemabukkan, maka kehidupan orang percaya tidak boleh demikian. Kita harus hidup sesuai pimpinan Roh Tuhan, jadi hidup kita seturut kehendaknya. Dan saat ini kita telah akhir, dan kesimpulannya saya akan bacakan adalah, marilah kita turut mematuhi nasihat yang Tuhan berikan agar kita selalu berjaga-jaga di saat yang membuat kita takut dan risau ini. Melalui renungan ini saya akan mengajak saudara sekalian agar kita patuh dan patuh sendiri memiliki hati. Dengan pertama P, percaya bahwa Tuhan melindungi dan menyertai kita. A, apa yang kita perbuat dan lakukan harus pikirkan dahulu. T, Tuhan senantiasa supaya kita setia dalam hidup. U, untuk kita janganlah mengikuti perilaku orang dunia. H, hidup kita harus turut kehendak Tuhan. Kiranya renungan yang saya dapat sampaikan bermanfaat bagi kita semua, agar kita selalu terberkati, saya dan Anda, dan dapat menyampaikan firman ini. Dan saya juga tugasnya saya bawakan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.